Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Nair Prabet Ocean. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tugasnya saya. Kali ini saya akan membahas suatu buku atau manga yang berjudul Fly to the Moon, atau biasanya yang lebih dikenal oleh bocah SMP Tony Kaku Kawaii. Oke. Identitas buku ini ya, judulnya Fly to the Moon, dengan tahun terbit pertama kali di Jepang yaitu tahun 2018 dan akhirnya terbit bukunya di Indonesia pada tahun 2023. Penerbit dari buku ini adalah PT Alex Media Komputerindo dengan kelompok Gramedia Jakarta. Harga per pulau Jawa adalah Rp32.000 dengan terdiri dari 189 halaman, 10 chapter dan 1 chapter bonus. Dan untuk rating usia di sini tertulis 12 tahun ke atas. Yang dimana umur rata-rata bocah SMP ya. Oke. Dan buku ini ditulis dan digarap oleh Hatta Kenjiro yang berusia 49 tahun dan statusnya sudah menikah. Untuk pendidikan dan yang lain-lainnya saya agak kesulitan untuk mencari narasumbernya, yang dimana saya harus memperhatikannya dulu dan saya cukup kesulitan karena ya betul. Sinopsis utama dari manga ini adalah kisah cinta dari dua bocah antara Nasa Yuzaki yang berusia 18 tahun dan Yuzaki yang berusia 16 tahun. Mereka ini pertama kali bertemu di saat umur mereka itu 16 dan 14 tahun. Yang dimana di Jepang sendiri usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita. Ya, pada awalnya ini hanyalah cerita romcom anime biasa antara cerita kehidupan sehari-hari antara suami istri yang baru saja menikah. Dan saya pikir hanya sekedar itu, namun ternyata saya salah. Cerita ini lumayan dalam, di mana cerita ini mengandung cerita supernatural dan urban legenda. Yang urban legenda yang disebutkan secara spesifik di manga ini adalah Ratu Bulan, atau yang Jepang sendiri dikenal Kaguya. Nah, terkhusus di chapter di buku yang saya baca ini, volume 11, ceritanya ini berfokus kepada warga Yuzaki sedang berkemah di hutan bersama teman-temannya dan nenek dari si Tsukasa ini. Dan disinilah jadi momen yang sangat penting di mana si nenek Tsukasa ini memberikan kepercayaan terpenuhnya Tsukasa kepada Nasa sebagai penerus dari Tsukasa. Manga ada kelebihan dari manga ini adalah ceritanya tidak terlalu berat tapi tidak juga terlalu ringan, yang dimana tapi cukup bagus perkembangan ceritanya. Alur ceritanya cukup seru sih, yang dimana harusnya maju terus, yang walaupun ada flashback sedikit dan juga ceritanya tidak ada karakter flat, ceritanya kadang naik kadang turun. Itu yang membuat saya lumayan suka dengan ceritanya. Lalu juga art style-nya yang sangat ikonik dan cukup konsisten. Walaupun dimulai dari tahun 2018 sampai sekarang masih ongoing, sang author Kenjiro Hatta masih tetap konsisten menjaga art style-nya ini. Dan untuk romantic scene-nya, ini yang paling saya suka. Karena ya dari sini juga, yang ini memang ini juga menginspirasi saya untuk membuat, bukan untuk berpacaran tapi untuk saya jelaskan saja di slide selanjutnya. Lanjut. Dan kekurangan utama dari manga ini
adalah semakin jauh kalian baca, semakin dikit pula chapternya. Lalu juga progresi ceritanya yang lumayan pelan gara-gara terganggu oleh side story dari berbagai karakter lainnya yang menurut saya cukup tidak seru dan mengganggu. Tidak sampai tahap mengganggu, hanya membosankan. Lalu ini kutipan favorit saya, yaitu Salman Rushdie, The Art of Insanity, yang dimana cukup relate dengan karakter Tsukasa ini, yang di awal cerita, di awal sampai pertengahan cerita cukup misterius. Namun di akhir cerita akhirnya dijelaskan bahwa Tsukasa ini hidup selama 1600 tahun akibat dari kecelakaan yang dilakukan oleh ayahnya yang membuat dia menjadi abadi. Dan sebagai orang yang sudah hidup selama itu, mungkin sudah biasa baginya untuk melihat orang datang dan orang pergi dengan waktu yang cukup singkat. Untuk itu, ia ingin NASA membuktikan kepadanya bahwa cintanya itu adalah abadi. Yang ini juga membuat saya terinspirasi untuk membuat cerita dari karakter original saya, tidak fokus pada pacaran tapi fokus langsung ke pernikahan, masuk ke jenjang serius. Yang dimana kalau pacaran sendiri saya mungkin sudah bosan karena banyak juga pantangannya kan kalau pacaran. Jadi kenapa nggak langsung nikah aja? Apakah mau rekomendasi? Oh jelas, saya sangat rekomendasi manga ini. Walaupun manga ini sudah terhitung cukup lama, tapi manga ini masih seru untuk diikuti. Apalagi kalian yang ingin mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan suami istri yang umurnya masih di bawah 20 tahun. Ini dokumentasi saya agak malas buat masuk ke dalam kamera, jadi saya fotonya juga. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.